Kita tahu di Al-Azhar itu ada yang mana lembaga disebut dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir itu. Ikhwanul Muslimin ini hebatnya, jadi rektor-rektor ini merekrut dari mahasiswa-mahasiswa para pelajar ini untuk memfundamentaliskan Islam. Dalam sesuatu segala hal harus Islami begitu. Sehingga inilah mulai cikal bakalnya faham-faham radikalisme ini mengakar ke Nusantara, ke berbagai dunia, termasuk khususnya kepada universitas yang ada di kita, kan itu target besar. Sehingga kalau dari alumni-alumni luar gitu kan, mau itu alumni dari Tarim, alumni dari Ummul Qura, kalau sekarang kita samakan, mau alumni dari mana sajalah, Al-Azhar, itu kalau sudah balik ke Indonesia, anak putra bangsa tersebut itu berkurang, jiwa nasionalis itu berkurang, karena di sana pelajaran-pelajaran yang di sana itu beda seperti yang zaman dulu gitu. Kalau sekarang itu, kalau zaman dulu ya ulama kita masih banyak yang standby di Timur Tengah, artinya sangat-sangat terawasi. Orang kitab saja, kitab karya-karya ulama Nusantara, karya-karya dari para ulama-ulama itu sebelum masuk ke pesantren itu ditasheh dulu. Salah satu di antaranya pentasihnya itu adalah Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtarom yang diba'alawikan sama Bapak Lutfi bin Yahya. Hapunten sanes teh hormat, hapunten hapunten. Nah, ini kan sangat ironis ya. Jadi ketika, maka kalau sekarang kenapa pesantren-pesantren kadang-kadang yang ada di kita sendiri pun sudah keluar dari pesantren juga nasionalisnya kurang ya, karena memang banyak pendiri-pendiri pesantren yang mengelola ini adalah alumni-alumni dari Timur Tengah. Bagaimana tidak mereka kurang nasionalisnya ya, karena sudah dicocoki terus selama di sana ini. Bagaimana ketika dia pulang, mindsetnya si para pelajar yang belajar di Timur Tengah ini bukan untuk mengembangkan marwah, menjaga marwah NKRI, justru menjadi perusak NKRI. Kita buktikan dalam segi pakaian saja, stylenya. Ketika orang-orang Indonesia yang sekolah ke Timur Tengah, walaupun tetap ada, artinya ada yang kuatlah imannya begitulah, artinya dia tidak terpengaruh dengan gaya-gaya mereka. Tapi kebanyakan ketika pulang ke Indonesia, cara berpakaiannya ikut-ikut mereka. Bahkan yang lebih ironisnya lagi, ada tuh, saya pernah ada salah satu orang yang karena lama katanya belajar di Tarim, itu ngomong sama orang tuanya itu, Pak, sudah gak orang Sunda padahal Pak, saya punya salah satu, balik ke daerah Jawa Barat itu seakan-akan ngomong bahasa Sunda, nggak mau aja sama orang tua, ya anak ente aja. Ini harusnya jangan sampai melupakan purwadaksi ini. Kalau lamun orang Sunda kudu nama paham karena pepatah orang Sunda, kenlah belajar Indonesia, belajar bahasa Arab silahkan, nggak apa-apa. Tapi ketika sampai ke Indonesia, apalagi dengan orang tua, belajar bagaimana mengembalikan bahasa etika kita kepada orang tua. Masa sama orang tua mau manggil ente, anak ente gitu kan. Nah ini ironis sebenarnya. Maka betul kalau kita lihat kenapa orang bondong-bondong ingin sekolah di Tarim, bahkan difasilitasi dengan adanya istilahnya beasiswa. Itu sistem mereka Pak. Padahal kalau kita lihat Habib Umar bin Hafidh yang Anda katakan sebagai Qutbul Ghaus zaman ini, wallahu alam, katanya saya nggak tahu. Oh ini ya salah download aplikasi ini kayaknya. Yang katanya setiap malam Jumat didatangi oleh Rasulullah, katanya dia ini mengambil sanadnya Kutubus Sittah, Habib Umar bin Hafidh itu kepada ulama Nusantara. Siapa lagi kalau bukan kepada Kiai Haji Ahmad Yasin Al-Fadani. Ayo siapa saja mau Anda jagokan Fakih Muqaddam yang katanya setara dengan Rasulullah, pret itu bohong. Itu namanya gangguan jiwa, itu namanya salah mendownload aplikasi. Oh gawenan didatangi malaikat Jibril ya terus.
Emang Jibril itu teman kamu? Ini kan terlalu doktrin seperti itu. Kita pernah bersama Ustaz Abdul Muji pernah ngobrol sama salah satu orang alumni dari Tarim katanya. Bahkan pas sebenarnya ada tawaran juga ke Unik kalau mau ke Tarim, pernah ngobrol sama Mujib juga nih. Cuma kita gak berani ngomong sama Abah, karena sama Abah paling ditempeleng sama Abu ya. Kalau mau ke Tarim, ini saya bisa berangkatkan melalui jalur Solo katanya. Ini beasiswa. Dipikir-pikir, oh bener ya, cara mereka memang luar biasa. Merekrut para santri putra bangsa ini sengaja dibeasiswakan. Iya, dibiayai. Tujuannya ketika pulang dari Tarim, ini nanti akan menjadi perusak NKRI. Sok buktikan saja. Kalau bukan jadi perusak, ini banyak. Ya sekarang contoh kemarin seperti Al Ustadz Abdul Somad. Beliau ini orang alim, orang pintar banget, sangat pintar. Beliau alumni Sudan, juga di Ummul Qura katanya pernah. Jenius beliau, kita hormat dengan ilmunya beliau, Ustadz Abdul Somad ini. Tapi ketika dia memahami sejarah Nusantara, dia nggak mau bertanya dulu, mengkaji dulu, bertanya dulu, observasi dulu dengan orang-orang pelaku sejarah yang punya manuskrip sejarah yang betul-betul tentang Nusantara. Nggak mau dia. Sehingga keluarlah dari mulutnya Ustadz Abdul Somad, kalau tidak ada habaib, Indonesia masih dijajah Belanda. Oh, justru kalau tidak ada campur tangan habaib, kalau tidak ada mufti Batavia pada waktu itu dan anak buahnya, justru pemerintahan Hindia Belanda sudah hengkang lebih duluan itu. Karena kuatnya itu karena ada dari klan Ba'alawi yang direkrut di pemerintahan Hindia Belanda. Itu sejarah nyata loh. Masa mau kita buka lagi manuskripnya? Bagaimana ketika Habib Ismail Al-Attas, ketika dia diperintahkan oleh Mufti Batavia membacakan doa untuk Ratu Hilmina di regensinya Pasuruan dan Malang, orang Indonesia amin-amin saja karena bahasa Arab dikiranya doa, padahal mendoakan Ratu Hilmina. Khianat itu. Maka saya katakan, mau itu alumni dari Timur Tengah dari mana saja, kalau kembali ke Indonesia maka tidak menjamin keilmuannya akan betul-betul mengangkat martabat bangsa Indonesia. Gak menjamin. Khawatir sebenarnya kalau kita ketika banyak orang alim puluhan tahun belajar di Timur Tengah, jangan sampai kita ini digolongkan seperti dalam ayat Al-Quran ini. Kenapa saya baca ayat Al-Quran ini? Ini adalah salah satu karya dari Abu Yamamah Ghufran, Al-Muhimmat Fitafakuhid Diniyah wal Wataniyah, supaya kita memahami agama dan bangsa secara utuh. Nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jangan sampai harta sudah habis banyak untuk mencari ilmu, tapi untuk membela NKRI yang utuh tidak bisa. Coba bongkarlah. Kalau mau buka-bukaan Robito Alawiyah secara ADART-nya silahkan buka. Organisasi ABI silahkan buka. Petanisia silahkan buka ADART-nya. Kalau hanya sekedar mars, sekedar ucapan, oh kami NKRI, ya sekarang NKRI gak tahu kalau kedepannya jadi NKRB. Bisa jadi sekarang negara kesatuan Republik Indonesia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan, nasib anak cucu kita jadi NKRB, negara kesatuan Robito, bukan Republik Ba'alawi itu. NKRB, wah pret itu, perang dulu ini. Jangan sampai, makanya dulu kalau orang-orang tua dulu kalau punya anak ini, kenapa harus dipesantrenkan kepada pesantren yang salafiyah? Karena kalau mengenai tentang cinta negara itu terbentuknya dari pesantren-pesantren yang salafiyah seperti ini, Pak. Kalau sudah modern yang sudah berafiliasi dengan yang lain, waduh, agak sulit untuk menanamkan jiwa NKRI, agak sulit. Nih, ini ayat buat kita semua nih. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya kalau ini ya buat siapa saja, buat UAS ya bisa, buat siapa saja lah.
Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itulah seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Duh, jangan sampai kita punya ilmu disia-siakan. Saya yakin, maka saya katakan orang-orang yang di media ini wah pinter-pinter. Para muhibin yang membela sedemikian rupa, yang membela paduka-padukanya itu orang-orang pinter. Ya jebolan pesantren, mereka juga belajar di universitas. Tapi kenapa menafikan perjuangan nenek moyang kita yang tumpah darah untuk memerdekakan Indonesia, yang jelas-jelas ternyata tercatat di dalam sejarah bahwa Ba'alawi ini dibawa oleh Belanda untuk memusuhi dari duriah-duriah Wali Songo. Buka sejarah, banyak sesepuh di kita itu yang megang sejarah ini. Harusnya orang-orang yang belajar di Timur Tengah jangan merasa cukup ilmu Anda di sana. Kalau kita lihat sanad ilmu itu yang dipegang oleh ulama Nusantara, itu sanadnya itu intisab kepada Rasulullah. Sampai manhaj Syafi'i saja itu sampai kepada ulama kita. Ya buat apa kalau istilahnya hanya membanggakan dari ajaran-ajaran mereka, yang mereka justru tidak membela NKRI secara paripurna. Kita nggak terasa, gaya pakaian sudah dirubah, cara ngomong aja sudah dirubah. Kemarin waktu di Bandung itu ada yang ngancam ke Pak Mujib, ente jangan macam-macam sama aneh katanya. Wah, kita katakan saya bukan ente, saya itu aing gitu loh. Aduh, karena mereka bisanya begitu, kalau nggak mencaci, mengancam. Karena nggak punya data, nggak punya ilmiah. Saya sudah gembar-gembor dari beberapa bulan yang lalu. Silahkan beranitah istilahnya mengkanter dari data yang sudah kita sampaikan, baik itu pembelokan sejarahnya, pemalsuan daripada silsilah thariqah yang dibikin oleh Habib Lutfi. Kalau memang merasa itu salah, benarin dong. Karena Anda membuat buku panduan Syadziliyah yang dibikin oleh Pekalongan ini sudah puluhan tahun, Pak. Dan itu sudah ditawasuli orang banyak, bisa jadi jutaan orang. Sementara tawasulnya salah, silsilahnya salah karena dihabaibkan. Padahal itu orang Nusantara, rubah dong. Kan punya santri. Ya, kalau tidak bisa merubah dengan sendirinya kan bisa nyuruh kepada asistennya rubah. Jangan dibiarkan. Ini namanya perusak daripada silsilatul masyayikh min thariqatis Syadziliyah. Begitu ya. Hapunten, terima kasih. Pokoknya itu saja yang saya sampaikan. Siapapun itulah, mau keluaran dari Al-Azhar dari mana saja, kalau pulang ke Indonesia peteng-teng, kemudian jiwa NKRI-nya terkikis, lawan itu. Dan itu tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.